Agus mempertanyakan di mana hati nurani Pratiwi Novianti, Denny Sumargo, dan Gary Julian yang telah menggunakan uang donasi 1,3 miliar rupiahnya untuk korban bencana alam di Lewotobi, Nusa Tenggara Timur. Padahal sejak awal pihak Yayasan Pratiwi Novianti hanya meminta Agus untuk memindahkan uang donasi tersebut dan berjanji akan dikembalikan. Namun Agus harus menelan kekecewaan mengetahui uang donasi yang dikumpulkan para donatur untuk pengobatan matanya kini telah habis. Sebelumnya, Denny Sumargo bersama Gary Julian, Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang baru, menggantikan posisi Pratiwi Novianti alias Teh Novi, telah mengalihkan dana donasi Agus sebagai bantuan terhadap korban letusan Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur. Agus merasa pengelola donasi tersebut seperti memperlakukannya buruk dan tidak memperdulikan kondisi yang semakin hancur. Agus mengaku sampai menangis setiap malam memikirkan kisruh uang donasi yang tidak kunjung menemukan titik terang. Agus menyayangkan sikap acuh dari pihak yayasan dan Denny Sumargo yang seharusnya memberikan perhatian lebih justru tidak mendapatkan hasil apapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Uang donasi sebesar 1,3 miliar disalurkan ke korban bencana di Lewotobi. Agus Salim berpendapat, saya nggak ikhlas dunia akhirat. Buset, 2025 Gus, masih kau juga yang nongol Gus, berita kau aja Gus. Hah? Mau sampai kapan, episode berapa nih Gus? Buset. Pakai ngomong nggak ikhlas. Jadi kau pikir Gus, orang yang berdonasi itu duitnya kumpulkan orang itu kau pakai bukan untuk berobat, orang tuh ikhlas? Ya enggak. Ya, orang tuh gak ikhlas kalau duit itu kau pakai bukan untuk berobat, kau pakai untuk yang lain. Gak ikhlas juga orang itu. Makanya dari awal tuh yang genah-genah aja, lurus-lurus aja. Lagi dalam keadaan susah, keadaan sakit, ada yang nolong, berterima kasih, digunakan sebaik-baiknya, bukan sana sini. Lagian nih orang media ngapain juga ngasih panggung nih orang, ngapain juga diwawancarai. Jadi nambah nih episode Agus 2025. Jadi panjang nih episodenya, yakin aku. Kalian tengok lah. Agus nggak ngerasain uang donasi. Agus nggak ngerasain uang donasi. Iya, beneran kah itu? Atau hoax? Itu uang yang 138 juta itu bukan uang donasi. Terus yang ditransfer ke istrinya itu bukan uang donasi. Yang ditransfer ke bapaknya, ke orang tuanya di Aceh bukan uang donasi. Uang pribadinya Agus. Itu nggak dihitung. Nggak dihitung kah itu, Mbak? Nggak salah, Mbak. Mbak kalau menyatakan sesuatu itu harus sesuai fakta. Itu Agus sudah nyata-nyata memakai dan menggunakan uang itu, bahkan membayarkan uang utangnya Wawa. Itu uang dari mana tuh, Pak? Mbak, uang dari mana? Uang dari rekeningnya Agus. Dari mana Agus banyak uang segitu? Terus dikasih ke Wawa gitu aja untuk bayar utangnya Wawa. Jangan ngadi-ngadi, Mbak. Mbak itu harus ikutin peraturan hukum masalah uang donasi ini. Uang donasi yang melebihi dari 500 juta itu harus ada yayasan atau Kemensos. Nggak bisa masuk ke rekening sendiri. Itu harus ada perlindungan hukum. Nggak bisa, Mbak. Jadi nggak bisa dikatakan itu hak atau miliknya Agus. Itu uang donasi, nggak sembarangan. Ya, kecuali di bawah 500 juta. Nah, itu mungkin. Ini 1 M lebih. Itu harus ada yayasan yang melindungi atau pihak Kemensos. Jadi nggak bisa mengklaim itu uangnya Agus, nggak bisa. Harus ikutin undang-undangnya, Pak. Mbak, Anda katanya orang hukum, tapi kok nggak paham. Dan lagian uang itu kan dari Kemensos udah menyatakan selama 3 bulan uang itu tidak ada peruntukan untuk Agus untuk dia berobat kalau dia tidak melaksanakan pengobatan untuk matanya. Selama 3 bulan tuh uang tuh hangus, bisa dialihkan ke lain. Kan seperti itu kemarin katanya Kemensos. Nah, itu udah lebih dari 3 bulan, tapi Agusnya nggak mau berobat, malah pengen uangnya. Seluruh uangnya, yang nggak bisa seperti itu. Dari mana kalian bisa mengklaim kalau itu uangnya Agus seutuhnya? Nggak bisa, semua ada undang-undangnya. Karena yang seperti saya jelaskan tadi itu, mau dimanapun kalian bawa ke hukum, tetap kalian kalah. Seperti itu. Jadi jangan ngadi-ngadi, Mbak. Nambah-nambah seolah-olah kalian merasa benar apa menurut kalian seperti itu. Kita harus ngikutin prosedur dan ngikutin proses hukumnya seperti apa. Jangan percaya diri dulu seolah-olah itu hak milik Agus mutlak. Nggak bisa. Semua itu dilindungi undang-undang, ada hukumnya. Oke, Mbak, semuanya dipikirnya uang. Kenapa sih nuntut uang terus, Gus? Kenapa sih, Gus? Kamu kemarin tuh harusnya berobat loh, Gus, tapi kamu nggak mau. Uang ini diberikan dipegang yayasan gitu kan. Nah, kalau kamu mau berobat, uang ini akan dikeluarkan, dicatat gini, ini untuk pengobatan kamu sekian. Kan seperti itu rinciannya. Tapi kamu nggak mau.
kamu mau uangnya. Nah, itu permasalahannya, kamu mau uang semuanya. Nggak bisa seperti itu. Harus ada aturannya, Gus. Ada aturan hukum. Kalau uang donasi itu melebihi dari 500 juta, ini melebihi sudah 1,M, itu nggak bisa jadi hak milik, Gus. Itu harus ada pelindungan hukum atau yayasan yang memegang uang itu, atau Kemensos. Paham tidak kamu? Kalau tidak paham, jadi jangan sok benar. Apalagi pendukung-pendukungnya Agus itu udah dijelaskan kok, ya. Jadi jangan sok merasa kalian tuh paling benar. Kayak kemarin tuh di mana tuh di Komalia Bang Mimbar tuh, masuk semua itu orang-orangnya Sens itu, seperti Dedi atau siapa itu. Kenapa saya ada di situ kemarin? Saya keluar ya, karena saya menjelaskan, dan ada orang yang menyampaikan, orang pakar hukum, ahli hukum yang ngerti gitu ya, pengacara dia ya. Tapi malah dicari terus kesalahannya sama si Dedi. Padahal itu yang disampaikan oleh Pak Danang kemarin, Pak Danang tuh kemarin ya. Itu jelas dia bicara sesuai fakta. Si Dedi ini minta fakta, tapi diberikan fakta tidak mau terima. Selalu minta uangnya Agus, balikin uangnya Agus. Uang Agus dari mana? Itu bukan uang Agus, uang konflik itu, ya, uang konflik, dan masih bisa diklaim oleh para donatur karena itu uangnya milik donatur. Nggak bisa dikatakan uangnya Agus seperti itu. Apalagi kok sudah melebihi dari 500 juta, sudah lebih dari 1M. Nggak bisa, kita harus ikutin aturan hukumnya. Jadi nggak bisa asal mengklaim itu uangnya Agus, nggak bisa. Kecuali di bawah dari 500 juta ya mungkin, tapi ini melebihi. Jadi Agus nggak punya kuasa, atau pengacaranya Agus nggak punya kuasa. Mau nuntut sampai dimanapun nggak akan menang, ya. Kecuali ya ada yayasan yang melindungi uang itu, yang membawa uang itu untuk pengobatannya mata Agus atau Kemensos, kan seperti itu. Diulang-ulang dikasih tahu. Tapi kubunya si pembela Agus ini kayak Sens apa semua itu, teman-temannya itu selalu ngomong merasa benar tuh, itu haknya Agus, uangnya Agus, kembalikan uangnya Agus. Kenapa sih kalian selalu nuntut uang, balikan uangnya Agus, kembalikan uangnya Agus? Apa kalian nggak paham hukum ya? Nggak paham hukum kalian? Selalu kalian ributkan masalah uang donasi, tapi kalian nggak pernah fokus untuk pengobatan matanya Agus, ya kan? Coba kalian tuh cerdas ya, pintar ya. Kalau kalian merasa kasihan, rasa kemanusiaan, kalian kan selalu ngomong rasa kemanusiaan terus seperti itu, ya kan? Selalu bela orang lemah, itu kata kalian. Tapi sekarang mana? Kalian cuma menuntut uang, tapi nggak ada kalian mengupayakan untuk mengobati Agus. Selalu memojokkan yayasannya Nopi, ngatain yayasannya Nopi maling apa segala, ya. Sampai ngatain itu si Dedi kemarin juga ngatain yayasannya Nopi maling, terus tukang tipu. Hati-hati loh, nanti kalian dipenjarakan, dipidanakan, baru kalian tahu rasa. Seperti itu kan. Kalian bicara tuh sesuai lah ya sama faktanya. Tapi kalian tuh selalu merasa benar. Ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran itu, kalian salahkan. Kalian nggak mau terima nasihat mereka, kalian nggak mau terima masukan mereka, kalian nggak mau terima narasi dari mereka. Padahal mereka itu orang-orang hukum, mengerti, iya kan? Tapi kalian nggak mau terima. Selalu pemahaman kalian yang mau diterima oleh mereka. Setiap ada yang membela Nopi, yayasan Nopi, kalian bilang buzzer. Seperti saya nih contohnya. Sejak kapan saya jadi buzzer? Sejak kapan? Ngapain saya jadi buzzer? Nggak perlu. Saya itu cuman di sini memberi reaksi ya, berkomentar sebagai masyarakat, sebagai netizen, memberi reaksi aja, bukan buzzer. Ngapain? Kalau di buzzer saya dibayar 1M ya nggak apa-apa. Mau saya jadi buzzer. Karun-karun nggak jadi buzzer nggak jelas. Mending saya jadi buzzernya pemerintah sekalian, lebih enak. Dibayar berapa M tuh baru saya mau. Enak aja ngatain orang buzzer. Jadi kalian tuh ya, pendukung-pendukungnya Agus itu ya, cobalah kalian tuh gunakan otak kalian ya, ngewaras sedikit. Jangan selalu nutut-nutut uang. Cobalah kalian tuh berakal sehat ya. Bawa Agus, nasihatin Agus ke rumah sakit, Gus. Udah kelar. Kalau minta uang sama Nopi langsung. Nah, kemarin kan si Dedi ngomong Nopi nggak mau kasih. Bagaimana mau kasih? Bagaimana mau tidak mau kasih? Agus yang sendiri tidak mau. Dari pihak kalian yang selalu mempeributkan, lapor sana lapor sini, bagaimana mau fokus pengobatannya Agus? Iya kan? Sekarang teriak-teriak minta uang terus, nuntut uang terus. Bagaimana? Tapi nggak ada mau berobat, tapi nuntut uang terus. Ada pertanyaan ini yang sesuatu di sini, selalu nuntut uang, ada apa? Jadi gak kalian ini memang minta uangnya Agus juga kan? Iya kan? Selain Agus juga menginginkan uang itu, kalian juga kan itu pasti mengharap juga kan minta bayaran dari uang 1,3M itu. Iya kan? Jujur aja, sampai mau memenjarakan Densu, Pablo atau siapa, kalian udah lupa, nggak tahu diri ya. Justru si Bang Densu itu yang nolong kalian kemarin. Uang donasi itu berasal dari siapa? Dari ininya Densu, dari podcastnya Densu.
sama dibantu sama Tenopi. Nah, kalian ini nggak tahu diri, sudah dibantu, ditolong ya Gus ya, tapi nggak tahu diri, melunjak malah ngelaporin si penolong kamu Gus. Kalian malah ngelaporin Densu. Bukannya kurang baik apa Densu itu, kurang baik apa sama kamu Gus? Malah kamu melaporin. Makanya Gus, kamu jangan terpengaruh sama orang-orang yang ada sekeliling kamu, termasuk pengacara kamu. Sekarang apa? Yang rugi siapa? Kamu. Yang dieksploitasi itu kamu Gus, sama mereka, orang-orang di sekeliling kamu, sama pengacara kamu. Sama si Farhat itu berapa bulan kamu terkewer-kewer itu di jalan, sana sini. Ada kamu dibawanya berobat, alasan ke Singapura. Mana kamu ke Singapura? Nggak ada juga kan dibawa ke Singapura untuk berobat, nggak ada. Yang ada kamu cuma dieksploitasi, nambah followers mereka, viewers mereka, iya kan? Saya nggak mau ungkap-ungkap lagi lah masalah Alvin Lim malas, saya sudah meninggal juga orangnya males, udah lupa itu. Oke Gus, harusnya kamu tahu diri, udah ditolong nggak usah nyekek orang yang sudah tolong kamu ya. Buat dukung-dukungnya Agus tuh, waras kalian semua ya, cuci otak kalian.